Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Alhamdulillah, puji syukur kita aturkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kita taufik sehingga kita bisa melanjutkan pembelajaran kita di dalam ilmu nahwu, yaitu telah sampai kita pada materi yang ke-30, sekaligus ini nanti menjadi materi penutup di dalam ilmu dasar ilmu nahwu atau kitab atau terjemahan kitab Al-Jurumiyah. Ya, kitab Jurumiyah ini yang bab yang terakhir, yaitu ditutup dengan oleh isim-isim yang dibaca jer. Jadi secara umum memang ilmu nahwu itu pembahasan dalam kitab Jurumiyah atau ilmu nahwu yang pokok itu adalah yang pertama bab i'rab beserta tanda-tandanya, beserta tempat-tempatnya, kemudian isim-isim yang dibaca rofa, kemudian juga ada isim-isim yang dibaca nasab. Yang terakhir adalah isim-isim yang dibaca jer, dan yang ini yang mana kita sedang bahas untuk kali ini. Bab isim-isim yang dibaca jer yaitu babu makhfudhatil asma. Isim-isim yang dibaca jer itu ada 3. Secara umum isim yang dibaca jer itu ada 3. Yang pertama jer karena kemasukan huruf jer. Yang kedua jer karena dimudhofkan. Yang ketiga itu jer karena menjadi pengikut dari isim-isim yang dibaca jer, yaitu adalah ada na'at, atof, badal, taukid. Ya, itu adalah pengikut isim yang dibaca jer. Kalau yang diikuti dibaca jer, maka pengikutnya juga dibaca jer. Tentang na'at, atof, badal, dan taukid telah kita sebutkan di awal-awal. Silakan baca kembali untuk memahaminya. Kita masuk kepada pembahasan yang pertama, yaitu pembagian isim yang dibaca jer. Yang pertama itu adalah isim yang dibaca jer karena kemasukan huruf jer. Artinya, setiap ada suatu kata yang kemasukan salah satu dari huruf-huruf ini, maka wajib dibaca jer. Ya, jadi kalau setiap ada lafadz atau kata yang kemasukan huruf ini, maka pasti nanti harus dibaca jer dan ditandai dengan jer. Kita telah sebutkan di awal juga, yaitu di bab tanda-tanda isim. Salah satunya adalah kemasukan huruf jer. Di sana kita telah sebutkan huruf jer itu apa saja, kemudian artinya apa saja, contoh-contohnya juga apa saja. Kita telah sebutkan di awal, silakan baca kembali di sana. Adapun huruf jer secara singkat adalah sebagai berikut. Kita sebutkan kembali untuk mengingat-ingat, sekedar mengingat-ingat, yaitu adalah huruf jer diantaranya min, ila, an, ala, fi, rubba, ada alba, al-kaf, al-lam, mud, mungdu, al-wawu, alba, dan ta. Sedangkan huruf jer secara rinci sudah saya sebutkan di materi 2 bab pembagian kalam. Silahkan cek kembali di sana. Ya, sudah jelas ya. Jadi itu pembagian yang pertama. Kemudian pembagian isim yang dibaca jer yang kedua adalah jer karena dimudhofkan. Isim yang dibaca jer karena dimudhofkan atau disandarkan kepada kata yang lain. Mudhof itu artinya disandarkan kepada kata yang lain. Apa itu susunan idhofah atau mudhof? Susunan idhofah adalah dua suku kata yang digabung menjadi satu sehingga bermakna satu saja. Ya, ada dua suku kata yang kita gabung menjadi satu, itu untuk mencari makna yang baru yang bermakna satu, maknanya cuma satu. Seperti Abdullah untuk nama seseorang. Ya, jadi kalau Abdun itu kalau berdiri, Abdullah kalau berdiri sendiri-sendiri, Abdun itu artinya hamba, Allah itu artinya Allah Tuhan kita. Akan tapi kalau kita gabung menjadi satu, Abdullah itu menjadi nama orang. Dari contoh Abdullah ini, yang depan atau Abdun itu disebut mudhof, dan Allah itu lafdzul jalalah itu disebut dengan mudhof ilaih. Ya, jadi ini yang penting juga dalam ilmu nahwu. Yang perlu kita ketahui ada susunan idhofah. Kalau yang depan itu namanya mudhof, kalau yang terakhir itu namanya mudhof ilaih. Ya, mudhof ilaih. Ya, Abdullah, Abdunnya adalah mudhof. Lafdzul jalalah atau Allah, lafadz Allah itu adalah mudhof ilaih. Kemudian bagaimana hukumnya mudhof dan mudhof ilaih ini? Hukum dari mudhof tergantung dari amil yang masuk kepadanya. Jadi yang depan mudhof, atau kalau contoh ini adalah Abdun, Abdullah, ya lafadz Abdunnya itu bagaimana kita cara bacanya? Apakah Abdullah, apakah Abdallah, apakah Abdillah? Itu tergantung dari amil yang masuk kepadanya.
Apakah amil rofa yaitu sebagai fa'il atau naibul fa'il, atau amil nasab sebagai objek atau sebagai maf'ul mutlak atau yang lainnya, atau amil jar yaitu kemasukan huruf jar atau yang lainnya, maka itu tergantung dari amil atau yang menyebabkan dia dibaca rofa atau nasab atau jar, tergantung ya, sesuai dengan atau relatif, tergantung dari amil yang masuk kepadanya. Sedangkan hukumnya mudhof ilaih pasti harus dibaca jar. Ya. Jadi lafadz yang mudhof ilaih atau kalau contoh ini yaitu Abdullah, lafadzul jalahnya itu lafadz Allahnya harus dibaca jar. Bagaimana baca jar? Itu dengan tanda-tanda jar yang 3 itu. Mungkin kasroh atau fathah atau ya, itu menjadi tanda dari mudhof ilaih ini. Kalau di sini Abdullah itu contohnya lafadzul jalahnya adalah bentuknya adalah isim mufrad, maka isim mufrad itu kalau jar tanda jarnya dengan kasroh, maka itu dibaca kasroh Abdullahi. Atau contoh yang lain ya Rasulallahi, hi-nya dibaca jar ya. Atau misalnya kita ingin mengatakan kitabnya Zaid, bahasa Arabnya adalah kitabu Zaidin. Kitabu Zaidin, Zaidin itu mudhof ilaih, maka itu juga dibaca jar. Dan banyak contoh-contoh yang lain nanti akan disebutkan juga. Dan inilah yang disebut dengan dijarkan karena dimudhofkan. Nah, inilah termasuk isim-isim yang dibaca jar itu adalah karena dimudhofkan. Yaitu artinya apa? Mudhof ilaihnya itulah yang dijarkan. Mudhof ilaih pasti harus dibaca jar. Kemudian dari bab mudhof ini juga kita akan sedikit ambil pelajaran. Isim yang dijarkan dengan mudhof itu ada 3 perkiraan atau 3 prediksi. Jadi susunan mudhof ilaih ini atau susunan idhofah ini ada 3 perkiraan dalam kalimatnya. Yang pertama itu dengan memperkirakan min di antara 2 kata tersebut. Jadi antara mudhof ilaih ini ternyata di antara kedua kata tersebut itu ada perkiraan kata atau huruf yang dibuang. Bagaimana kita memperkirakan? Yaitu pertama kita dengan mungkin bisa memperkirakan di tengahnya itu ada huruf min. Bagaimana kita harus bisa memperkirakan itu huruf min? Itu ada batasannya, ada aturannya. Batasannya adalah mudhof adalah sebagian dari mudhof ilaih. Jadi kita bisa memperkirakan min di antara keduanya kalau mudhofnya atau yang depan itu adalah sebagian dari mudhof ilaih. Contohnya apa? Seperti jubbatu sufin, ya. Jubbatu sufin, jubbah itu adalah mudhof, sufin adalah mudhof ilaih. Mudhof ilaih pasti harus dibaca jar. Di situ sufin itu bentuknya isim mufrad, tanda jarnya dengan kasroh, sufin. Jubahnya itu nanti tergantung, bisa jubbatu, bisa jubbata, bisa jubbati, tergantung dari konteks kalimatnya. Di situ kita bisa memperkirakan di antara jubah dan suf itu ada huruf yang dibuang. Diperkirakan di antara keduanya itu ada huruf min. Jadi cara bacanya maksudnya adalah bagaimana? Perkiraannya adalah jubatu min sufin. Kenapa kok bisa begitu? Karena jubah itu artinya ya jubah itu sufin dari suf, dari bulu atau dari bulu domba atau bulu yang lainnya itu, atau bulu beruang. Ya itu namanya jubahnya terbuat dari domba, bulu domba atau suf. Maka karena jubah atau mudhof itu sebagian dari bulu, ya, itu bahannya terbuat dari bulu atau dari suf, maka di situ diperkirakan ada huruf min. Jubah min sufin, jubah terbuat dari suf. Ya. Itu kalau kita memperkirakan min. Artinya apa? Mudhofnya harus sebagian atau bagian dari mudhof ilaih. Kemudian perkiraan yang kedua yaitu dengan memperkirakan fi di antara 2 kata tersebut. Batasnya bagaimana? Batasannya adalah mudhof ilaih adalah dzaraf. Apa itu dzaraf? Adalah keterangan waktu atau tempat bagi mudhof. Ya. Silakan amati, cermati. Kalau kita ingin memperkirakan fi, syaratnya adalah mudhof ilaih, yaitu yang belakang, yang huruf yang kedua,
itu adalah dzaraf, adalah menjadi keterangan baik tempat atau keterangan waktu bagi mudhof, bagi yang depannya. Contohnya seperti apa? Bal makrul laili, ya. Contohnya di sini adalah makrul laili. Makrul laili. Makr itu adalah makrun, di situ adalah mudhof. Al-laili adalah mudhof ilaih, dan mudhof ilaih harus dibaca jar, di situ dibaca jar di kasroh. Ini kita bisa memperkirakan fi di antara keduanya. Karena kenapa? Karena mudhof ilaihnya yaitu al-lailinya adalah keterangan waktu bagi mudhofnya, yaitu bagi makrunnya. Ya, makru artinya menipu, al-laili di malam hari. Al-lail malam hari. Maksudnya kita bisa memperkirakan bal makrun fil laili. Bal tipu daya fil laili di malam hari. Ya, mudhof ilaih keterangan waktu atau keterangan tempat bagi mudhofnya. Silakan cermati kembali. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, kita bisa memperkirakan dengan memperkirakan lam di antara dua kata tersebut. Ya, kalau ada susunan idhofah, mungkin di situ ada perkiraan huruf lam. Bagaimana syaratnya atau aturannya atau batasannya? Adalah semua susunan yang tidak cocok jika diperkirakan dengan min atau fi, maka di situ diperkirakan dengan lam. Ya, jadi kalau kita tidak, kalau syarat kalau tidak cocok diperkirakan dengan min atau tidak cocok diperkirakan dengan fi, maka itu kita sudah selain min dan fi, berarti itu diperkirakan dengan lam. Dan ini adalah kebanyakan susunan idhofah itu adalah seperti ini, diperkirakan dengan lam. Asalkan tidak memenuhi syarat bagian syaratnya nomor 1 atau syarat nomor 2, atau tidak memenuhi batasannya min atau batasnya fi, maka di situ memperkirakan lam. Ya, jelas ya di sini. Contohnya gulamu Zaidin. Gulamu Zaidin. Di situ kita lihat gulam artinya budak atau pembantu, Zaidin pembantunya Zaid, budaknya Zaid. Di situ gulam, kalau kita lihat persyaratan yang pertama atau pembagian pertama, batasannya mudhof harus sebagian dari mudhof ilaih, sedangkan gulam itu bukan sebagian dari Zaid. Atau yang kedua, mudhof ilaih bukan dzaraf untuk mudhof, Zaid bukan keterangan waktu atau keterangan tempat bagi gulam, maka di situ tidak cocok diperkirakan dengan min atau dengan fi, maka di situ diperkirakan dengan lam. Maksudnya adalah gulamun li Zaidin, gulam miliknya Zaid atau budak miliknya Zaid. Nah, itulah perkiraan yang ada pada susunan idhofah. Itu pembagian isim yang dibaca jar yang kedua, yaitu yang jar karena dimudhofkan. Kemudian yang ketiga, itu ada jar karena menjadi pengikut. Ya, mulai mungkin naat atau badal taukid menjadi pengikutnya isim yang dibaca jar. Kalau ada isim yang dibaca jar kemudian ada naat, taukid, atau dan badal, maka ini pengikut ini juga harus dibaca jar. Dan sudah saya sebutkan di depan di bab isim-isim yang dibaca rofa. Silakan baca kembali untuk memahami aturan-aturannya. Demikian teman-teman pembagian atau materi yang ke-30, sekaligus ini adalah menjadi materi penutup di kelas Jurumiyah, kelas dasar bahasa Arab Jurumiyah. Semoga kita bisa mengamalkan, bisa mempraktekkan ilmu ini, ilmu yang penting, ilmunya bahasanya Rasulullah SAW, dan semoga kita bisa istiqomah, terus semangat. Yang penting kalau tidak paham silahkan ulangi video-videonya. Semuanya itu sudah lengkap videonya, silahkan ulangi, silahkan baca kembali. Kalau tidak paham diulangi lagi, kalau tidak paham bisa ditanyakan kepada saya melalui Japri, bisa silahkan. Ini menjadi ilmu yang sangat penting. Jadi total ada 30 bab, ya, ada 30 materi, yaitu ilmu dasar jurumnya, silahkan dibaca kembali, sangat penting. Kemudian nanti insya Allah di kelas lanjutan mungkin kita ada latihan atau praktek atau analisis, itu tergantung situasi dan kondisi, kita nanti akan sesuaikan dengan kondisinya, dan semoga ini bisa bermanfaat bagi kita semuanya. Sekian dari saya. Bila selama ini ada kata-kata atau ucapan yang salah dari saya atau ada perbuatan yang kurang baik dari saya hanya manusia biasa, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Demikian, wallahu a'lam bishawab. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.